Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kita bertemu kembali setelah sekian purnama karena kesibukan. Jadi saya memang kurang memperhatikan grup dan seharusnya sharing yang dilakukan rutin agak sedikit terkendala dan sedikit eh, terbengkalai gitu ya istilahnya. Jadi malam ini saya sempatkan lagi untuk kita merefreshing kembali, kita eh, berdiskusi kembali supaya memang apa yang menjadi kendala kita dalam khususnya penelitian-penelitian yang kita lakukan agar bisa lebih baik, lebih mudah dan lebih produktif ya Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin ada Bapak Ibu di sini yang memang uh, pertama kali ikut ya, pertama kali melihat, pertama kali berpartisipasi dalam sharing AI. Jadi AI ini grupnya ini adalah untuk kita berdiskusi dan memang sharing mengenai tentang AI untuk penelitian, membantu kita dalam penelitian. Ya, buat saya sendiri pribadi memang AI itu sangat membantu dalam produktivitas kita menulis naskah penelitian ya, baik untuk nasional maupun internasional ya. Ya, alhamdulillah tahun lalu ya, sejak saya mengenal AI, produktivitas dalam penulisan saya mulai meningkat ya. Di mana 1 tahun saya bisa menerbitkan publikasi Scopus 4 naskah ya dalam 1 tahun ya. Cukup cukup luar biasa ya. Biasanya mungkin setahun satu atau mungkin 2 tahun satu kali ya, tapi mulai tahun lalu itu sudah terbit 4 naskah ya, dan tahun ini bulan saat ini bulan Mei sudah terbit 2 naskah dan ada beberapa naskah yang masih on progress ke depannya. Nah, seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu di sini bebas Oh, berdiskusi, bebas bertanya jika memang ada kendala apa yang ingin didiskusikan pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu sebelum memang saya mungkin membuka salah satu uh, request ya. Saya ada baca request untuk bagaimana sih penelitian bibliometrik itu ya. Nanti mungkin saya akan menjelaskan sebagian besar yang saya ketahui mengenai tentang penelitian bibliometrik ya. Untuk rekaman selalu setiap habis Zoom saya upload ke YouTube, nanti bisa nonton di YouTube-nya. Begitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Jika kalau ada pertanyaan di luar yang mungkin tetap dalam satu konteks penelitian dan AI. Mungkin Bapak Ibu ada kendala, mungkin saya bisa menjelaskan seperti itu. izin bertanya, Pak. Silakan Pak Muhammad Wakid ya. Gini, Pak. Sebelumnya kan saya sudah apa? Saya kan masih pelajar kan, masih mahasiswa itu, Pak. Ah, Oke, ini saya apa? Ingin mengetahui seputar AI. Jadi kebetulan dari dosen saya itu apa? Ada diajari juga mengenai review jurnal. Nah, saya ingin tanya, Pak. AI yang rekomendasi dari Bapak lah, AI yang apa recommended untuk mereview jurnal tersebut Bapak. Soalnya saya sudah diajari tools beberapa AI tool itu. Cuman baik. menurut saya sih kurang recommended gitu Pak. Masih Oke. agak ngawur gitu jawabannya seperti itu Pak. Oh, baik. Eh Sebelumnya dikasih tahu AI apa, Pak? Ada illicit itu Pak, ada Mm-mm. space itu. Space, oke. Iya. Mm-mm. Kemudian yang menggunakan ChatGPT juga Pak. Terus ChatGPT, Gemini oke. gitu. Nah, oke. Ya, Berarti Bapak ini mau mereview satu naskah, begitu ya? iya Bapak. Baik, ya. Sebenarnya dari Space bisa di elicit bisa, cuman untuk saat ini em, mengenai tentang review satu naskah itu lebih condong ke AI lainnya Pak, karena elicit dan apalagi C-Space itu review banyak naskah Pak. Jadi dia sekarang lebih fokusnya itu memprioritaskan review banyak naskah elicit ataupun uh, apa tadi namanya C-Space Pak.
Kalau misalkan Bapak mau mereview satu naskah saja, Pak, itu ada namanya AI-nya, bisa menggunakan explain paper, explain doc, atau chat PDF, Pak. Misalkan saya contohkan seperti ini ya. Mungkin saya sharing saja ya. Ya, saya nggak tahu sekarang apakah masih gratis atau tidak ya, tapi terakhir itu gratis 2 naskah per hari ya. Jadi kalau Bapak mau review naskah, ya tinggal di-upload saja naskahnya yang mana mau di-review. Misalkan em, naskah apa saja, misalkan ini ya. Nah, setelah di-upload seperti ini, Bapak Ibu semua, tinggal kita perintahkan kita tuh mau review yang mana. Ya, di sini ada fast sama high quality. Saya sarankan menggunakan high quality karena dia lebih menjawabnya lebih kritis ya Bapak Ibu, lebih banyak, lebih baik gitu ya. Di sini terserah Bapak Ibu mau menyampaikan apa. Misalkan studi, tinggal diketik aja studi finding ya, atau key finding boleh juga. Misalkan dia akan menjawab. Jadi review. Kalau misalkan mau buat sekaligus juga bisa, tapi kalau kita part by part dia lebih detail, langsung dengan halaman-halamannya ya. Jadi di halaman 17, halaman 15, halaman 13, halaman 1 gitu ya. Nah, kalau kita tanya per part, misalkan findingnya apa, gapnya apa, resultnya apa, metodologinya apa, dia lebih detail jawabnya. Tapi kalau mau review secara detail, tinggal diketikin aja uh, review summary this study, misalkan seperti itu. Nah, dia akan mereview dari atas sampai bawah gitu, Bapak Ibu ya. Kayak finding seperti itu dia akan munculkan semua apa yang diperlukan, theoretical and practical implication, limitation, conclusion ya. Nah, dia buat secara singkat ya. Tapi kalau kita buat part by part, dia akan buat secara detail begitu. Semoga bisa menjawab uh, Pak tadi Pak siapa namanya? Pak Muhammad Wakid ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi Bapak Ibu tadi di kolom chat ya saya. Pak Samsul Hidayat ya. Bedanya biometrik, SLR, dan meta analisis secara teknik ya Pak ya. Ah, ya, baik. Meta analisis saya kalau biometrik dan SLR saya paham. Kalau meta analisis sepertinya sama saja Pak, pemetaan gitu. Cuman SLR itu lebih ke dalam teks Pak, lebih ke dalam eh, apa namanya kata-kata yang ada dalam jurnal Pak. Tapi kalau bibliometrik itu lebih ke dalam skema bibliografinya Pak, seperti keywordnya, country-nya, co-autorsnya, co-networknya, citationnya, nah seperti itu Pak konsepnya. Nanti saya akan jelaskan Pak, kalau SLR saya sudah pernah jelaskan, kalau nggak salah SLR seperti apa, tapi bibliometrik mungkin banyak yang masih belum paham, mungkin saya jelaskan sedikit tentang bagaimana penelitian bibliometrik seperti itu. Ada lagi selain itu, sebelum saya masuk ke dalam SLR dan bibliometrik, mungkin secara apa namanya, secara umum ya, Bapak Ibu semua. Izin Pak Jo. Ya, silakan Pak Wayan. Saya ingin bertanya, apakah ada trik uh, untuk menentukan keyword pada saat kita melakukan pencarian di database itu, Pak? Kadang-kadang saya masukkan keyword, ketemunya sedikit sekali gitu, nggak Baik, ya, membingungkan. Terima baik kasih, Pak Pak. Jo. Oke. Keyword pencarian pada saat kita mencarikan referensi kita di manapun itu ya, mau di Google Scholar, mau di Scopus, mau di Web of Science dan lainnya, Pak. Jangan terlalu mengerucut sampai mendekati dengan judul yang ingin kita inginkan, Pak. Jadi secara garis umum. Dan keywordnya itu harus per kata sebaiknya, jangan 2 kata. Jadi satu kata, spasi, satu kata, spasi, satu kata, dan ambil general, Pak. Ambil general, general. Jangan ambil secara spesifik. Misalkan
kita mengambil tentang apa namanya kearifan lokal gitu, tentang kearifan lokal apa. Nah, itu jangan ambil bahasa kearifan lokalnya karena kearifan lokal kan cuma ada di Indonesia misalkan seperti, atau mungkin ambil tentang culture-nya ya, atau religious culture atau primitive culture seperti itu. Jadi dia lebih umum, masuk ke dalam lebih umum, katanya lebih umum. Jangan lebih spesifik atau lebih khusus, apalagi eh, menyangkut hampir seluruh judul yang kita inginkan seperti itu Pak Wayan. Mungkin perlu dicontohkan Pak Wayan mungkin. Nah, saya agak bingung juga kemarin saya sempat nanya Mm-mm. pas saya gabungkan beberapa pisahkan beberapa kata itu ketemunya sedikit malahan gitu. Kok sedikit sekali itu. Ya, Nah, itu yang untuk agak pusing. Ya. ya untuk keyword jangan banyak-banyak Pak. Semakin banyak semakin sedikit ketemunya Pak. Oh, Ya, gitu ya. ya paling nggak apa namanya 3, 4, ya maksimal 5 keyword lah. Jangan Hmm. sampai lebih dari 3 atau 4 atau 5 itu sudah mulai makin sedikit dia Pak untuk keywordnya. Oh Seperti iya. itu. Ya, Izin masuk Pak Jo. Iya, ya terima kasih. silakan Pak Sudrajat. Oke, terima kasih Pak Jo. Ini sharing aja, mungkin buat Pak Wayan mungkin. Ini pengalaman sih Pak Wayan mencari apa source di saya sih Scopus ya karena pakai Scopus. Biasanya gunakan boolean or Pak kalau mau banyak gitu ya. Masukin judul, lalu nanti hilangkan kata-kata hubungnya. Betul kata Pak Jo, 3 atau 4 kata kunci. Tapi gunakan boolean or Pak. Dia akan muncul lebih banyak. Tapi kalau kita gunakan boolean and, dia menjadi lebih sedikit nanti source yang kita dapatkan. Mungkin itu sharing saya Pak Jo, terima kasih. Ya, Or dan and. ya, terima kasih Pak Sudrajat. Ya. Terima kasih Pak Sudrajat. Oke Pak, sama-sama. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Pak Jo, mohon bertanya Pak Jo, izin. Ya, silakan Bu Lis. Ya, Bapak saya kan pemula nih, mau neliti. Kemudian saya masih rancu ya Pak. Ada 2 sumber yang menyatakan bahwa kalau misalnya kita bikin framework itu, variabel-variabel itu, nah untuk jurnalnya itu apakah harus ada hubungan antara variabel X1, X2, X3 dengan variabel mediasinya. Kalau misalnya nggak ada variabel, jurnalnya nggak usah dipakai gitu apa gimana Pak? Maksudnya kalau nggak ada hubungannya gitu. Apakah pernyataan ini benar ya Pak? Baik, Atau kan kita harus cari novelty kan Pak? Nah itu hmm, bagaimana ya Pak? Bingung. baik, Makasih. ya baik, Bu Lis, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya sih di dunia penelitian ini masih pro kontra ya, masih pro kontra dalam artian begini. Terkadang penyusunan ini Bu Lis bertanya tentang penyusunan hipotesis Bu ya, hubungan antar variabel ya. Benar Pak Jo, jadi variabel satu ke variabel lain itu nyari Hmm, jurnalnya itu apakah yang ada hubungannya saja atau karena kan kita terkait novelty ini Pak, atau yang betul. nggak ada hubungan pun tetap kita jalankan gitu. Karena ini rancu antara info satu info lainnya seperti itu Pak, saya jadi bingung sendiri. Makasih. Baik. Uh, ada beberapa opini pendapat yang menyatakan bahwa jika menyusun hipotesis hubungan antar variabel harus melihat penelitian terdahulu untuk mencari hubungannya ya, seperti itu. Terus ada yang mengatakan bahwa tidak selalu harus ada hubungan. Kalau memang itu masuk ya secara logika dihubungkan, ya bisa menjadi apa namanya uh, literatur framework yang bisa digunakan. Jadi banyak pendapat ya Bu ya, tapi setelah kalau memang kita baca dari beberapa referensi Scopus Bu, secara secara apa namanya secara teknis ya, bukan sebenarnya bukan hubungan yang ada pada penelitian sebelumnya. Maksudnya begini, kalau misalkan variabel X berpengaruh positif ke variabel Y, misalkan seperti itu, maka dalam penelitian ini hipotesisnya adalah variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y, gitu ya.
Tapi sebenarnya bukan itu yang dicari, tapi mengapa variabel X bisa berpengaruh terhadap variabel Y. Faktor-faktornya, logikanya gitu. Kalau kita berbicara logika, tidak harus disupport dengan hasil penelitian yang sudah membuktikan hubungan X dan Y. Ya, tidak harus. Jadi kalau memang ada hubungannya, jadi makanya rujukan-rujukan pada penelitian kuantitatif itu tidak harus selalu kuantitatif. Jadi kualitatif pun bisa. Cuman permasalahannya di kualitatif terkadang kita kesulitan mencari variabel apa sih yang digunakan, indikator apa yang digunakan, karena di kualitatif tidak dijelaskan secara detail turunan atau definisi operasionalnya. Saya biasanya ya, menggunakan yang namanya logical theoretical framework. Jadi bagaimana menyusun framework itu, menyusun hipotesis berdasarkan logika. Jadi logika yang didukung oleh penelitian terdahulu, Bu. Jadi ada salah satu dibantu oleh AI, sebentar. Saya praktekkan langsung ya, Bapak Ibu, ini juga lumayan istilahnya ilmu yang kadang-kadang membuat kita salah ya. Terkadang kalau kita menyusun naskah dengan merumuskan hipotesis yang seperti biasa yang kita tuliskan di penelitian penelitian kuantitatif, itu di-reject di Scopus, Bapak Ibu. Jadi bukan seperti itu ya. Terkadang kita menuliskan bahwa menurut penelitian si A bahwa variabel X itu adalah bla 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 bla, dan dia berpengaruh terhadap variabel Y. Penelitian si A, si B, si C mengatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Berdasarkan di atas, maka dapat disusun hipotesis adalah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Saya pernah melakukan itu dan ditolak, Bapak Ibu. Jadi konsepnya ternyata tidak membangunnya seperti itu. Jadi membangunnya seperti narasi bagaimana benar-benar bisa membuat bahwa logika itu tersusun hipotesisnya. Kalau misalkan tersusun hipotesisnya, artinya penelitian terdahulu yang sudah ada hubungannya dan yang belum ada hubungannya itu bisa dijadikan rujukan untuk membuat hipotesis tersebut. Saya coba share, Bapak Ibu ya, salah satu AI yang saya sering gunakan. Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu bisa melihat ya, ini ya, AI-nya adalah site.ai. Di sini sebenarnya di elicit pun bisa, di elicit pun bisa, cuman terkadang lebih bagus juga di elicit, cuman terkadang di elicit itu sedikit ininya hasilnya, Bapak Ibu ya. Jadi saya suka menggunakan nah ini ya supportnya. Jadi set AI ini, apalagi di asisten ini seperti ChatGPT tapi memang valid dan berbasis akademik ya, Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa pilih settingnya. Nah ini kalau memang minta rujukannya ya always use, kalau tidak perlu atau biar ditunjukkan ya let assistant decide. Ya di sini mungkin from-nya mungkin saya mau dari 2019 sampai 2025 dan artikel ya. Terus ini kalau cuma satu paragraf aja short aja nggak apa-apa. Publication consultnya 5. Terus ini saya apply. Nah misalkan saya mau tanya nih, misalkan kenapa menyusun. Coba Bulis mungkin bisa menunjukkan satu naskah, satu variabel yang dibutuhkan X dan Y. Apa itu? Sosial media marketing, kemudian mediasinya, segmentation strategi, lalu yang Oke. Sebentar, kita dua dulu ya. Berarti why social media marketing can influence tadi apa segmentation apa tadi? Strategi ya. Nah, ini kita tinggal enter saja. Dia akan membuatkan secara logika bagaimana cara menyusun dan kenapa bisa sosial media marketing itu bisa mempengaruhi segmentation strategi.
Nah, setelah hasil paragraf ini, Ibu bisa tambahkan satu kalimat lagi di bawahnya bahwa berdasarkan ya, nanti di bawah nanti akan ada tambahan, maka dapat disusun hipotesis seperti ini. Nah, di sebelah kanan ini adalah referensinya ya. Nah, ini ya, sebentar dia di refresh dulu. Nah, jadi dua paragraf ini menyatakan bahwa inilah caranya kenapa sosial media marketing itu bisa mempengaruhi influence segmentasi strategi. Tidak harus ya, kalau kita lihat misalkan di sini ada ASMI 2023, The Mediating Role for Segmentation and Brand Equity. Nah, di sini ada social media. Memang judulnya seperti itu, mendukung, dan Serrano, social media marketing as a segmentation tool. Terus, nah ini Erna Zorfa menjelaskan bahwa evaluation of effective integrated marketing strategy for consumer goods ya based on example of social media marketing. Nah, di sini tidak menunjukkan secara detail ya. Maksudnya kalau kita membaca seperti ini, dia tidak menunjukkan biasanya ini adalah kualitatif. Dia tidak menunjukkan bahwa ada variabel yang digunakan adalah social media marketing dan influence atau segmentation strategi. Tinggal ditambahkan in summary atau berdasarkan data di atas, maka dapat disusun hipotesis bahwa social media marketing berpengaruh terhadap segmentation strategi. Atau misalkan dia sebagai mediasi, social media marketing segmentation strategi berperan memediasi social media marketing, pengaruh social media marketing terhadap variabel Y-nya. Nanti dia akan buatkan, Bu. Dia akan buatkan secara logika bagaimana penyusunannya. Jadi bahasanya seperti ini, Bu. Saya coba copy, saya coba ke DPL. Ya. Nah, inilah yang dikatakan logical theoretical framework, Bapak Ibu. Sebelum menyusun suatu hipotesis, ini sangat dibutuhkan ya. Jadi bukan kita menonjolkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah menguji sosial media marketing terhadap segmentation strategi tadi. Gitu. Begitu Bapak Ibu. Cukup jelas? Apakah atau ada pertanyaan lagi? Pak Jo, Ya. ada pertanyaan. Lanjut aja dulu, silakan Bu. Silakan Bu, Oh, ya. Bulis. Ya, Bulis siapa? Baik. Oh, boleh izin dulu Pak. Ya. Untuk berlanjut. Nah, ini kan sudah ketemu pakai AI-nya ya. Nah, nantinya olah sendiri dengan kata-kata kita apa bagaimana Pak ya? Nggak perlu. Ini sudah langsung dipakai bisa, Bu. Oh, nggak kena itu. Nggak kena plagiarisme, Plagiarisme atau plagiarisme nggak kena. Oh iya ya. Terus untuk rujukannya ini kan biasa kalau saya pakai Scopus AI itu suka nggak bisa dibuka Pak untuk naskahnya artikelnya. Nah itu solusinya biar bisa masuk ke Mendeley bagaimana Pak ya Oh, untuk dasar tinggal kita ekspor secara RIS aja, Bu. Jadi misalkan kalau saya pakai menggunakan ini nih, set AE ini, saya tinggal ekspor ke sini di sebelah kanan sini, ada ekspor, ya, klik ekspor. Saya ekspor to CSV. RIS boleh, BibTeX boleh. Ini yang nanti Ibu tinggal masukkan ke Mendeley. oh dari ekspor Ekspor ya, misalkan saya ekspor RIS misalkan. Nah, di sini sudah ada Oh. RIS. Nah, ini data RIS ini yang dimasukkan ke Mendeley. Kalau misalkan saya contohkan, misalkan ya, saya contohkan masuk ke Mendeley. Misalkan, nah ini saya buat
baru aja, mungkin folder baru mungkin sini. Ini folder, sini, sini. Sorry, sebentar. Di sini ini folder, sebentar. Nih. Nah, ini folder, sini, siapa namanya? Sharing. Oke, sharing. Nah, sharing ini, saya tinggal masukkan tadi Bu, yang tadi tuh, yang saya udah download pakai Iris tuh. Nah ini, nah dia makanya semua pasti akan ada. Nah ini dia. Jadi tinggal kita citasi aja seperti biasa di Word. Tadi Oh, Ismi, Serrano, Erazona. Tadi kan sesuai dengan ini nih. Ismi, Serrano, Erzanova. Tinggal kita copy, bawa ke Word, baru kita kutip seperti biasa di Mendeley ini. Seperti itu, Bu. kalau Scopus AI itu nggak diganti-ganti kata-kata dari, jadi plek-ketiplek dari Scopus AI langsung masuk ke naskah kita, nggak kena Pak? Ibu, saya tidak menjelaskan Scopus AI ini ya. Ini belum Oh, Scopus baik. AI. Ini Baik. set AI. Ya, ya, baik Pak. Ya, Terima ya ini kasih. set AI, ya, bukan Scopus AI. Nanti kita jelaskan. Kalau ada yang mau bertanya tentang Scopus AI, saya akan jelaskan tentang Scopus Oh ya, AI. Ya, terima kasih Pak. baik, ya. Pak Jo, saya Ya, marah Pak Pak. Jo. Ya, Pak Saimara silakan. Habis itu Nah, Ibu ya, Ibu apa Bapak Mutmainah ya. ya, gini Pak Jo. Silakan. Saya tadi udah sebelum Pak Jo menjelaskan, saya udah bikin pertanyaan di chatting gitu. Oh, Jadi ketika menggunakan Scopus AI ini Pak Jo, untuk mencari jurnalnya, di download ke Google Scholar karena nggak ketemu gitu dia. Untuk mencari doi nggak ketemu Pak Jo. kenapa Pak? Scopus Maaf, AI, kenapa? Scopus AI, pakai Scopus AI, bukan set AI, Ah, Scopus AI. ya, ya, Nggak ketemu Pak Jo. Memang dia muncul artikelnya, tapi ketika kita download atau kita nggak muncul dia gitu Pak Jo. Oh, Bapak mau mau kutip gitu ya, Pak ya? Iya, dia Ya, memang kalau kita buat sama Pak, seperti ini, sama dia Pak. memang muncul, tapi ketika kita mencoba mencari artikelnya, nggak ketemu dia. Masuk Google Scholar nggak ketemu, kita download nggak ketemu gitu dia. Tapi di Ya, Scopus AI muncul. sama Pak, sama Pak. Saya coba hapus ya sekarang ya. Saya coba hapus ini semua, saya hapus, saya delete ya. Saya coba mengatakan nih judul ini ya, judul ini. Saya bertanya tentang judul dan tentang tadi ya studi kasusnya Ibu Lis ini ya. Saya akan masuk ke Scopus AI ya Bapak Ibu ya. Saya akan masuk ke Scopus AI, saya akan paste di sini ya. Sorry, bukan ini. Tadi pertanyaannya yang mana nih? Iya ini. Saya akan masuk ke Scopus AI. Nah ini ya, why social media marketing can influence segmentation strategi ya. Nah sekarang saya klik. Nah ini yang jadi kendalanya tadi Pak Saimara ya. Sebentar, dia belum jawab. Nah ini ya. Nah ini jawabannya dia, why social media dia pakai ini ya, Harvard dia pakai ya. 127. Nah ini. Nah ini yang Bapak sulit mendapatkan kan naskahnya, betul nggak? Betul Pak Jo. Betul. Nah caranya gini Pak. Kalau cuman untuk kutip saja, tidak perlu mendapatkan naskahnya, Pak. Di sebelah kanan ini ada soal 12 reference, sorry, bukan. Nah, ini reference ya. Ini soal 12 reference, soal. Nah, setelah di soal, jadi ada 12 referensi Scopus yang menjelaskan pertanyaannya Bapak. Nah, di sini, export all reference, Pak. Di bawah kanan ini ada export all reference. Jadi klik, nah, sama keris, CSV, coba ke RIS, saya klik RIS. Nah, ini cuman di centang yang sebelah kiri aja cukup ya Bapak Ibu ya. Cuman di citation information karena menggunakan citasinya saja. Ini diekspor. Nah, begitu diekspor, selesai sama masuk lagi ke Mendeley. Di Mendeley di add lagi, Pak. Add lagi. Nah, di sini. Nah, sudah masuk Pak ke sini, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak mau copy, ini copy misalkan ini ambil kopi sebentar. Ini kopi bawa ke Word, misalkan Bapak bawa mau ke Word. Nah, oh, sebentar. Bawa. Word-nya terlihat belum? Word-nya terlihat nggak ya Bapak Ibu ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Nah, Bapak tinggal paste saja di sini. Nah, tinggal di sini misalkan
Nomor satu ini siapa? Bapak kembali lagi ke sini. Nomor satu ini siapa? Satu ini si kita nota sama Valencia. Jadi tinggal dikutip aja. Udah tinggal nomor satu itu kutip, reference, insert citation. Nah, tadi apa kita sama dia. Nah, di kita nota Valehi, kutip. Udah, Pak. Udah selesai. Gitu Pak Saimara. Terjawab Pak ya? Itu apa Pak? Maaf Pak, ya ini mungkin agak apa nih? Itu doi-nya muncul tuh langsung tuh nggak Pak? Muncul Pak pasti Pak. Ini sebenarnya sudah ada referensinya di bawah, tapi dia karena belum Mendeley, saya hapus dulu. Nah, saya hapus. Nah, tinggal insert bibliografi aja. Ini muncul Pak doi-nya di bawah sini Pak. Oh muncul langsung ya? Ya. Oh. Rata-rata yang Scopus pasti muncul Pak DOI-nya Pak. Oke, itu Pak Jo, bedanya nanti kalau kita pakai CSP sama RIS itu apa tampilannya? Bedanya di mana Pak? Nggak ada bedanya Pak, sama aja sebenarnya. Cuman ada Terserah aja beberapa, kita pakai. ya Oh. beberapa citation manager lebih prefer gitu. Misalkan kalau Mendeley dia lebih prefer ke Bibtek atau ke RIS, misalkan seperti itu. Kalau Zotero dia lebih prefer ke CSV gitu Pak. Bedanya cuma di situ aja sih. Berarti kita bisa eksperimen-eksperimen aja gitu Pak Jo ya? Yes, ya. Oke, makasih. Silakan. Terima kasih. Yo. Baik. Baik, silakan Ibu atau Bapak, mohon maaf, Mutmainah. Oke, baik. Terima kasih Pak kesempatannya. Jadi saya ingin menanyakan tentang apakah ada pedoman sinonim saat SLR membuat keyword. Kalau misalnya ada banyak kata sinonim, kira-kira yang harus diambil berapa keyword. Terus kalau SLR kita punya judul 2 atau 3 variabel, kita nyarinya dijadiin satu keyword atau dipisah-pisah. Mungkin itu Pak dari saya 2 pertanyaan. Terima kasih. Baik, mengenai tentang SLR ya. Jadi kata kuncinya kita sebenarnya adalah di keyword. SLR itu kuncinya di keyword ya. Sebenarnya apakah salah nanti kita menentukan keyword? Tidak ada yang kesalahan dalam menentukan keyword ya. Kalau memang yang pengen diteliti cuma 3 keyword, ya cuma 3 keyword aja. Kalau yang diteliti dengan 5 keyword, ya 5 keyword aja. Cuman perhatikan, terkadang ada bahasa ilmiah dan bahasa biasa. Bahasa biasa itu adalah bahasa yang sehari-hari digunakan di Indonesia ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa ada penelitian Indonesia di bahasa Inggris kan. Ternyata dalam akademik Inggrisnya Indonesia itu tidak terpakai. Seperti itu. Saya kasih contoh kalau kita salah ya Bapak Ibu. Misalkan seperti minat beli Bapak Ibu. Kalau dalam penelitian ekonomi bisnis ada yang namanya minat beli. Sedangkan dalam minat beli dalam penelitian internasional nggak ada namanya minat beli. Yang ada adalah niat beli. Nah, ini terkadang akan menyebabkan ketidakbenaran dalam mendapatkan data. Kalau kita bilang minat beli, kita Inggriskan ya mungkin purchase interest atau buying interest seperti itu. Tapi sebenarnya variabel buying interest atau purchase interest itu tidak ada Bapak Ibu. Yang ada adalah purchase intention atau niat beli atau buying intention. Itu yang terkadang disalahkan. Tapi kalau misalkan kata ya kata tunggal, kata jamak, tinggal isi es, tinggal isi s ya. Jadi tadi yang kata Pak Sudrajat itu sudah benar, tinggal dior-orkan saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai tentang variabel ya Bapak Ibu. Terkadang dalam penelitian kuantitatif itu variabelnya kan banyak, 5. Kalau saya masukkan ke 5-5-nya nanti sedikit naskahnya. Nah, diakali Bapak Ibu. Bisa memasukkan ke 5-5-nya dengan kata or tadi yang ditambahkan oleh Pak Sudrajat. Atau cukup dulu 2 atau 3 dulu. Ya. Karena semakin banyak akan semakin sedikit naskahnya. Tetapi jangan sampai dia berdiri sendiri. Misalkan begini Bapak Ibu. Ada X1, X2, X3 dan Z dan Y gitu ya. Bapak Ibu cari dulu yang X1, X2, X3 misalkan. Baru Z dan Y. Atau X1 dan Y, X2 dan Z. Jangan berdiri sendiri ya. X2, X3 dan Z. Jadi jangan berdiri sendiri. Supaya dia tidak banyak naskahnya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu cuma ketik satu variabel saja,
pasti akan banyak dia hasilnya ya, karena banyak penelitian menggunakan cukup satu variabel aja sudah banyak penelitian menggunakan. Seperti itu ya. Tadi Ibu ada pertanyaan lagi kira-kira mungkin yang belum jelas? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi even kita meneliti tentang contohnya ya Islamic leadership misalkan di pesantren misalkan seperti itu ya. Pak, kalau saya ketik Islamic leadership terus pesantren gitu nggak ada Pak, atau ada cuma 2-3 itu pun dari penelitian Indonesia gitu. Tapi jangan menggunakan, cukup Islamic leadership-nya aja cukup sudah, nggak usah pakai di pesantren, nggak usah di mana gitu ya. Cukup seperti itu, maka dia akan menampilkan banyak referensi-referensi yang akan dipakai seperti itu. Apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan referensi tersebut bukan dalam penelitian sistematik literatur review atau bibliometrik ya. Artinya apapun yang akan Ibu Bapak Ibu dapatkan kan tidak dipakai semua, akan difilter kembali yang sesuai dengan naskahnya Bapak Ibu, skop penelitiannya yang Bapak Ibu tulis seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu, silakan. Selanjutnya jika tidak ada lagi dari Bu Mutmaina, saya lanjut ke Bapak Irfan. Silakan Bapak Irfan. Ya, terima kasih. Baik, Pak Jo, selamat malam. Malam Eh, Bapak. harapan ke saya pribadi sih ke depannya ada offline juga, Pak. Saya sih offline, Pak. Ya, Ya, dan saya siap-siap insya ya Allah Pak. mau join, Pak, kalau ada offline, Pak. Ya. Oke, kaitannya sama diskusi hari ini kan tentang AI, Pak. Nah, sharing AI. Nah, saya beberapa kali saya lihat jurnal internasional dan di situ ada terutama yang menggunakan pendekatan tentang kuantitatif atau kualitatif ya. Itu kalau terutama kuantitatif itu banyak sekali grafik, flowchart ataupun apa namanya perhitungan segala macam itu sangat kreatif, Pak. Sangat kreatif dan apa namanya mudah dipahami. Itu terutama dari internasional, Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu AI tools apa sih, Pak, yang mereka gunakan sehingga kita juga bisa bisa mencontek mereka dan kita juga menjelaskan yang lebih paham. Nah, maksud saya di sini ada dengan AI itu kita bisa meng-create ide sehingga apa yang kita jelasin dalam grafik ataupun table ataupun lainnya itu lebih mudah dipahami oleh pembaca. Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Irfan pertanyaannya ya. Jadi yang maksud Pak Irfan itu, Pak Irfan pengen buat grafik yang menarik gitu Pak ya. Betul Pak, grafik ataupun flowchart ataupun Ya, lainnya Pak. Ya, yang dari deskripsi gitu Pak ya. ya, Misalkan betul. Bapak udah membuatkan temuan penelitian. Nah, dari temuan penelitian saya ini saya membuatkan grafik konsep seperti apa sih gitu. Gitu Pak ya. Betul Pak. Misalkan. Betul. Oke. Ya. Ini belum pernah saya bahas ya Bapak Ibu. Belum pernah saya bahas. Jadi ada satu AI yang menurut saya cukup menarik ya untuk kita mempercantik ya, istilahnya mempercantik gitu ya penelitian kita ya. Saya ambil contoh yang tadi ya. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh ini ya. Misalkan boleh ini, misalkan ini boleh kita ambil ya. Why social media marketing can influence ya. Saya coba copy, cuman ini aja saya copy ya, nggak usah semuanya. Sampai dengan sini, oke. Saya copy. Ada satu AI, Bapak Ibu, boleh dicatat, namanya Napkin AI. Nih, saya buka Napkin AI tadi ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tadi hasil dari Scopus AI, dia menjawab bahwa summary satu, enhance customer insight, target messaging, cost effective and efficient, ada real time feedback and adaptation, overcoming traditional limitation, addressing diverse demographic ya. Saya mau coba sih kalau kita membuat tabel grafiknya seperti apa kan gitu ya. Nah, mari kita buat Bapak Ibu. Nah, saya masuk dulu sebentar. Bentar. Oke, ini bekas-bekas saya kemarin ya Bapak Ibu. Saya coba baru di bawah sini ya. Oke. Banyak juga ya. Oke. Wah, bagus banget Pak. Ya, nah ini saya coba di bawah sini ya Pak ya. Saya coba paste kata-kata tadi yang ada dari
Scopus AI. Nah, lihat Bapak Ibu. Ini adalah kata-kata dari Scopus AI Bapak Ibu ya. Nah, saya tinggal ngeblok aja Bapak Ibu. Saya blok semua. Begitu saya blok semua. Nah, ini saya blok semua. Saya tinggal tekan tanda apa namanya? Petir, petir yang sebelah kiri. Nah, dia akan scanning semuanya, baru dia akan menampilkan entah itu tabel, flowchart, apapun yang Bapak Ibu inginkan. Wah, luar biasa, Pak. Ya, mau modelnya ganti, ganti. Misalkan mau ganti ini, sorry. Mau ganti ini, mau ganti ini, atau yang lebih apa namanya, lebih oke lagi mungkin terserah mau ganti yang seperti apa. Nah, ini yang dia akan, inilah dia menjelaskan apa yang Bapak ketik sebelumnya, gitu, secara langsung. Nah, ya, Pak Jo, bisa nggak dia muncul literatur di situ, Pak Jo? muncul literatur gimana Pak maksudnya? Misalnya begini, misalnya kan gini, kan kita ada Pak Jo tadi kan dari yang kita tulis itu kita mau buat seperti ini dia itu kan. Misalnya kok Ancient Consumer Insight ini misalnya ada referensinya, bisa nggak tertulis di situ gitu Pak Jo? Oh, gini, maksudnya Bapak tadi kan ada literaturnya. Iya, Tinggal itu ketik manual Pak, ketik manual. manual Ya, ya. Oke. silakan ketik manual ya. Bisa ditambahkan Pak, bisa ditambahkan apapun. Di sini mau seperti apa. Jadi inilah contoh-contoh Bapak kalau mau mempercantik naskahnya silakan gunakan. Ya. Kalau flowchart aja, Kenapa? kalau dalam bentuk flowchart menunya yang mana ya Pak? Sebentar, ini ada banyak banget Bapak Ibu. Jadi silahkan dipilih. Sebentar sih, mana dia? Ada biasanya, sebentar. Nah, model-model seperti ini juga bisa digunakan Bapak Ibu ya. Jadi tadi dia akan menjelaskan secara detail di bawahnya itu ya. Kalau flowchart-nya secara fluktuasinya ini sebenarnya mengikuti deskripsinya Pak. Kalau di deskripsinya ada dari tahun seperti itu kenaikan atau penurunan, dia pasti akan membuat Pak. Cuman karena deskripsinya seperti ini, jadi hasilnya seperti ini Pak. Jadi mengikuti dia. Silakan digunakan untuk mempercantik Pak. Namanya napkin.ai dan ini gratis. Asik, makasih Pak Jo. Ya. Ilmu baru Pak ya. Iya betul Pak, baru ini. Oke. Begitu Pak Irfan. Siap. Jo, Jo, saya terima kasih banyak. barusan cobain Napkin AI, tapi kok keluarnya Word ya? Maksudnya dalam bentuk kata-kata. Gimana cara ngeluarin table-table itu, Pak Jo? Oh, di blok aja Bu, di blok semua kata-katanya. Oh, Baru terus? tekan anunya tanda panah petirnya itu Bu. Oh, oke, saya coba lagi, Pak Jo. Makasih. Ya. Nah, kalau dia seperti ini, saya biasanya menggunakan konsep yang ini yang lebih detail Bapak Ibu. Nah, kayak gini modelnya. Tadi mana dia? Kok hilang dia? Oh, salah ininya, saya salah. Wah. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Nah, ini kan dia kayak real time feedback and adaptation. Di sini real time feedback and adaptation ada dua, dynamic segmentation sama apa lagi satu. Dia buat dynamic current trends. Ada big data, advance the overcoming traditional. Nah, introduction big data dan dia kan dua-dua gitu ya. Tadi di wordnya, mohon maaf sebentar di sini. Oh, di satu big data dan predictive analytic. Ya, dia menggunakan advanced analytic. Nah, itu ya. Jadi cukup bagus Bapak Ibu. Bapak Ibu asal aja ketik nanti dia buatin. Itu bisa diekspor Pak ya? Bisa klik mouse kanan Pak Pandu langsung di gini klik. Kalau kita selesaikan dulu konsepnya. Nah, kalau udah selesai konsepnya seperti ini kan ada banyak sebenarnya mau gambarnya seperti apa, warnanya seperti apa gitu.
Mau buat di hitam putih pun bisa, tinggal diklik mouse kanan aja, terus ekspor ya, Bapak Ibu ekspor kemana? PNG, SVG, PDF, PPT, silahkan. Berarti ini bisa digunakan untuk kerangka analisis ya Pak Jo. Kadang saya tuh Betul, bingung betul. bikin kerangka Kerang- analisis Pak Jo. Kerangka analisis bisa, kerangka metodologi bisa. Nah, ini saya pernah ini saya buatkan seperti ini. Eh, Mm-mm. ada kerangka metodologi juga saya bisa buatkan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini saya buatkan. Tinggal dari kata-kata ya, kata-kata yang di copy dari penelitian terdahulu baru saya buatkan seperti ini. Jadi lebih baik dia jadinya seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu, cukup menarik napkin AI ini. Keren, keren. Baik, Izin Pak Jo, Bu Yanti sebentar, setelah nanti saya persilakan Bu Yanti habis ini ya. Saya siap-siap. Terkait dengan yang persilakan, ini juga Pak Jo. kenapa? Terkait yang dengan ini juga sebelum Oh iya, pindah. oke, oke. Oke, Oh, silakan, silakan. Silakan Ibu. jadi Pak Jo, tampilan katakanlah output dari napkin AI ini, meskipun yang kita copy paste itu secara deskripsi kayak tadi kerangka metodologi misalnya ya, dia tetap akan bisa membaca alurnya ya Pak Jo. Betul, Oh, dia gitu akan gitu. baca alurnya. Keren. Siap, Walaupun siap. itu cuma satu paragraf atau dua paragraf, bentuknya bukan 1, 2, 3, Bu. Bentuknya paragraf semua gitu. Dia bisa membaca, Bu. Berarti kalau seandainya ternyata hasil outputnya tidak sesuai dengan kerangka yang kita maksud, berarti kita tinggal ngerubah deskripsinya aja lagi gitu ya Pak Jo ya? Betul, ya. Saya ambil Siap, contoh sekarang yang kedua, Bu ya. Saya siap ambil Pak Jo. contoh hasil dari set AI ya. Set AI kan tidak mencerminkan ini ya. Sebentar. Oops, sorry, salah. Set AI saya kan tidak mencerminkan ini ya. Ini kan kata-kata doang nih, nggak ada 1, 2, 3, 4, 5-nya ya. Ini saya coba copy, saya masukkan ke napkin ini. Saya masukkan. Nah ini ya, saya langsung lihat seperti apa dia. Nah ini ya, langsung dia buatkan. Jadi hasil dari set AI berbeda dengan hasil dari Scopus. Kalau Scopus sudah bilang real time feedback, ya kenapa impact sosial media itu ke segmentation strategi. Tapi dari set AI, dari referensi yang dia kumpulkan, bahwa itu adalah improve business performance, personal marketing, consumer insight, social media platform, enhance customer engagement. Ini hasilnya dari mana kata-kata ini? Dari kata-kata 2 paragraf yang saya copy tadi, Bapak Ibu. Dari set AI. Di sini dibilang social media transfer influence segmentation enabling terror marketing approach. Dan ini sebenarnya include audience segmentation based on behavior present effective marketing communication. Nah, brand also foster brand loyalty and customer trust, targeted content interaction, which crucial the effective segmentation. Di sini kan adalah consumer right. Di sini dia consumer rights itu termasuk dari tadi loyalty and consumer trust di sini. Dia membuat seperti itu konsepnya. Tapi kalau mau lebih detail, biasanya menggunakan skema yang lebih mendetil, banyak kata-katanya skemanya. Nah ini kan seperti ini. Nah ini ya, sorry, kayak ini kan. Nah ini kan fostering interaction and loyalty with customer brand engagement, target content, creating content tailor specific segment, audience segmentation, dan strategi reference. Ini yang dihasilkan dari paragraf 2 paragraf di atas begitu Bapak Ibu. Cukup ampuh ya Bapak Ibu ya dalam mempercantik naskah kita. Begitu ya Ibu. Saya lanjut Ya Pak Jo, terima kasih. ya. Saya lanjut ke Pak Fauzan, silakan Pak Fauzan. Izin bertanya Pak Ya, mengenai bibliometrik. ya, Dari hasil pencarian Scopus itu saya kan menggunakan keyword 3. Nah, itu udah saya screening mengenai tahun, subjek area dan lain sebagainya dan itu mendapatkan jumlah artikel sekitaran 96. Nah, itu sudah saya download RIS sama CSV-nya. Nah, untuk bibliometrik sendiri kan ketika saya download papernya itu hanya mendapatkan 58.
Nah, untuk mendapatkan dari bibliometrik tersebut, apakah 58 tersebut apa yang diris dari Scopusnya ya, Pak? Oke, baik. Saya jelaskan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke bibliometrik ya Bapak Ibu ya. Karena banyak pertanyaan di grup mengenai tentang bibliometrik ya. Agak tren ya kayak penelitiannya bibliometrik ya. Oke, saya kembali lagi ya. Eh, sebentar. Ini ya, sorry bukan. Saya masuk ke search. Tadi pertanyaan Pak Fauzan, bibliometrik, saya udah bilang bibliometrik itu tidak terfokus kepada teks Pak. Berarti kalau Bapak tidak bisa mendownload naskahnya, tadi dari 96 cuma dapat 58 Pak ya. Iya. Yang tetap dipakai adalah 96 Pak, bukan 58. Ya. Misalkan keywordnya apa? Misalkan saya ambil keywordnya yang tadi ya. Apa namanya? Sorry. Social media marketing, ya, segmentation strategi. Misalkan ya, saya pakai ini, sosial media marketing, ya, terus segmentation strategi. Misalkan saya pakai keyword ini ya, cukup banyak, tapi kita lihat berapa dapat naskahnya ya. Nah, 180 Bapak ya. Kita coba 180, dari 180 ini saya biarkan di sini, saya biarkan juga ini ya. Tahunnya kalau mau di-adjust nggak masalah, tahunnya di-adjust silahkan. Artikel dokumennya saya biarkan dulu. Nah, sosial media marketing keywordnya di sini ya, soal keywordnya. Ini keywordnya saya biarkan. Terus saya cuman fokus di Inggris ya Bapak Ibu. Jadi saya limit ya ke Inggris. Ya. Ini country, theory ya. Sini ini langsung negaranya ada ya dari 180 itu. Nah, kasusnya Pak Fauzan itu hanya downloadnya tidak semua ya Pak ya. Jadi 96, ini di sini 177. Cuman ke download mungkin 60%-nya gitu Pak ya. Nah, yang digunakan dalam bibliometrik adalah seluruhnya ini. Jadi di all ya, export ya, di sini boleh CSV, boleh RIS, terserah ya. Misalkan di sini saya pakai CSV. Nah, ini ya. Fokusnya di sini Bapak Ibu. Fokusnya di sini. Yang paling banyak digunakan dalam bibliometrik adalah data ini Bapak Ibu. Data ini. Kenapa digunakan data ini paling banyak? Karena dalam bibliometrik adalah bagaimana kita menjelaskan secara detail bibliographical information dari naskah tersebut. Misalkan editornya, affiliation-nya, country-nya, keyword-nya, itu yang dijelaskan Bapak Ibu dalam bibliometrik. Makanya ini harus tercentang ya. Tapi kalau cuman men-cite saja, cukup citation information saja. Gitu ya. Nah, apakah boleh semuanya? Boleh, nggak masalah ya. Misalkan kita centang semuanya di sini. Centang ya. Centang. Saya ekspor. Saya ekspor ke RIS 177. Nah, data exporting ini Bapak Ibu, ya. Ini saya langsung membedah ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bingung membuat bibliometrik di introduction, langsung ke metodologinya. Apa start metodologi? Ya ini yang saya jelaskan metodologinya. Pertama-tama metodologi dalam bibliometrik adalah mencari naskah. Ini naskahnya, udah kita cari dengan kriteria seperti itu, sudah kita download ya. Saya ada punya satu naskah, tadi saya dapat lihat ya, ini saya jelaskan aja di sini ya naskahnya ya. Ini naskah Q1, dia menggunakan bibliometrik ya Bapak Ibu ya. Bibliometrik review ya. Nah, ini ya. Di sini, nah, dia menjelaskan. Nah, di sini dia menjelaskan semua latar belakang. Nah, kita masuk ke metodologi Bapak Ibu ya. Nah, metodologi dia menjelaskan tahun,
Tadi saya tidak mensortir tahun ya Bapak Ibu. Di sini dia mensortir tahun. Terus dia menjelaskan kenapa menggunakan bibliometrik. Terus di sini dia sampai dengan sini. Terus data collection. Nah, ini ya. Data collection dia pakai website offsign juga ya. Pakai eExplore, PubMed, dan lain-lain ya. Banyak dia menggunakan dengan titel ini ya. Tadi saya keywordnya adalah menggunakan tadi ya social media marketing dan segmentation strategi. Tinggal ditulis seperti ini. Terus lanjut lagi ke bawah tahunnya English language ya dan lain-lain sampai dengan 352 artikel. Tadi saya 177 artikel ya. Di sini 177 dokumen ya. Sorry, ini dokumen. Saya harus short lagi ke artikel Bapak Ibu ya. Sorry, saya short ke artikel. Sebentar. Ini dia termasuk. Ada 5 bun kan? Oh, Mana enggak. yang benar Dia kamu ini? artikel, conference, short, survei, semua diinkludkan Bapak Ibu ya. Kita Ya, ini semua diinkludkan. Ada kalau hanya 352 ya. aduh, kalau hanya Sedangkan saya 177 tadi ya. 177 tadi. So, ini ya. Setelah itu, dia ekspor pakai CSV format ke mana? Ke FastViewer ini. Dia menggunakan analisis performa by FastViewer. Nah, ini ya. Jadi yang tadi, ya, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam websitenya FastViewer, nggak apa-apa. Klik websitenya seperti ini. Baru Bapak Ibu download dan install FastViewer-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cara download dan install FastViewer di YouTube ya. Gampang, tinggal download. Lalu Bapak Ibu setelah download, dia modelnya seperti ini nanti. Setelah diinstal seperti ini, sini FastViewer ya. Ini ya. Ini saya buka aplikasi FastViewer. Ini. Oke. Masih loading sedikit, Bapak Ibu. Harap bersabar. Oke, sudah muncul ya di sini network visualization ya. Ini tahapan-tahapan tampilannya FastViewer ya Bapak Ibu. Cukup simpel ya Bapak Ibu. Nanti kita akan sandingkan FastViewer ini dengan naskah yang saya baca di sini ya Bapak Ibu ya. Yang Q1 ini. Apa saja sih yang dia bahas di result ini ya setelah melakukan analisis data di FastViewer, bibliometrik di FastViewer tersebut. Baik, nah tahapannya tadi saya sudah download CSV-nya ya. Tadi Pak Fauzan ya udah download. Nah dari CSV tersebut saya create di Bapak Ibu ya. Saya klik create. Nah di sini create a map based on network data ya. Sebentar ini. Nah ini. Tapi di sini create map based on bibliographic data ya di sini ya. Klik yang di bawah. Nah, ini ya di sini ya. Download data from API atau read data from database file, Web Science, Scopus, Dimension. Saya pilih Scopus karena tadi datanya saya ambil dari Scopus. Nah, masuk di Scopus. Nah, di Scopus ini diklik di mana tadi downloadnya Bapak Ibu. Downloadnya di mana tadi? Download. Nah, downloadnya. Mana dia banyak sekali jadinya. Sebentar. Saya harus download di tempat lain karena terlalu banyak dia. Sebentar, tadi datanya 177. Saya download. Sorry, bukan download ini. Export ya, bukan download ya. Nah, di sini, bentar. Ini dia Scopus CSV. Saya cut, saya masukin coba di desktop aja coba. Paste di desktop ya. Nah, saya kembali lagi ke FastViewer. Saya coba di desktop ya. Nah, ini ya Scopus CSV. Ini adalah data tadi yang saya download ya, Pak Fauzan dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain. Ini saya next. Nah, begitu saya next, dia membaca data Scopus filenya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, kita lihat naskahnya Bapak Ibu. Kita kembali ke naskahnya sebelum apa yang divisualisasikan
Saya kembali ke naskahnya dulu, apa sih yang dibahas dalam naskah tersebut ya. Begitu saya lihat ke bawah di sini, pertama adalah di sini naskah tersebut adalah distribution of scientific literature by subject kategori. Yang ini, data yang ini tidak berdasarkan bibliometrik Bapak Ibu ya. Ini tidak berdasarkan bibliometrik. Ini berdasarkan dari output database Scopus Bapak Ibu. Yang ini sebentar. Yang ini tidak berdasarkan database Scopus. Yang ini juga tidak berdasarkan database Scopus ya, dua ini ya. Bukan berdasarkan hasil bibliometrik ya. Kalau Bapak Ibu mau cari yang ini pertama, Bapak Ibu lari lagi ke Scopusnya di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat di sini. Tadi subjek area ya. Bapak Ibu kembali ke subjek area. Nah, di sini soal. Nah, disinilah data subjek areanya Bapak Ibu. Business Management 898 642 nursing. Nah, ini yang dijadikan tabel yang ada di sini Bapak Ibu. Dan trends ini Bapak Ibu juga bisa lihat dari sini. Begitu sudah selesai, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan atas ini ada analyze result Bapak Ibu. Di sini ada analyze result. Nih, klik di sini Bapak Ibu. Nih saya bulatkan. Nah, di sini analyze result ini Bapak Ibu tinggal klik di situ. Begitu Bapak klik analyze result, dia akan memunculkan semua tadi ya, datanya tadi ya. Nih ya, dokumen by years. Ya, ini ya di sini. Thread baru peningkatannya di tahun 2024 ada 20 dokumen. Data inilah yang dimasukkan ke dalam sini Bapak Ibu. Nah, ini. Trends in number of publication per years. Data yang ini itu diambil dari Scopus yang ini Bapak Ibu, diambil. Nah, tadi bersubjek area pun sebenarnya bisa di sini diambil. Nih, subjek area. Bisa di sini diambil juga Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini ya. Subjek areanya bisa diambil di sini. Di sini ada berapa, nah, matematik 7. Di sini 298 bisa diambil. Terserah Bapak Ibu mau pakai yang begini modelnya atau tabel seperti ini yang tadi saya kasih tahu. Ini belum masuk ke Force Viewer-nya Bapak Ibu, ke bibliometriknya belum masuk ya. Cara untuk memasukkannya apa sih yang dicari? Nah, di sini ada ya tadi. Nah, ini yang pertama. Network visualization of author keywords in cluster. Berarti dia menganalisis pertama author keywords ya. Keywords dulu ya pertama. Terus journal of nama dokumen. Di sini juga dapatnya dari Scopus ya, bukan dari ini, bukan dari bukan dari Force Viewer Bapak Ibu ya, dari Scopus. Selanjutnya dia co-authorship network ya, ini negara ya, co-authorship network itu negara ya. Jadi dia mendeskripsikan negara dan keyword Bapak Ibu. Negara dan keyword, apalagi udah conclusion and recommendation Bapak Ibu. Selesai. Dia menjelaskan, mendeskripsikan seperti itu ya. Nah, sekarang kita mencari bagaimana cari co-authorship network, bagaimana mencari visualization of author keywords ya. Di sini networknya, di sini overlay-nya, kita lihat seperti apa. Jadi tadi yang di Force Viewer ya, ini ya. Sekarang kita mencari co-authorship ya. Jadi by authors ya. Tadi bukan keyword ya. Kalau keyword dia co-occurrency. Nah, kita lihat lagi di sini ada sustainable development, emergent ya, keyword ya. Author keywords ya, bukan co-author ya, author keywords berarti keywordsnya yang difokuskan ya. Nah, keywords itu dijelaskan di sini Bapak Ibu, di sini jelaskan sama dia. Di sini jelaskan, gambarnya di bawah. Dia jelaskan. Di sini ada berapa, ada berapa, ada berapa, ada berapa, ada berapa. Contohnya ada circular economy itu ada 147 seperti itu ya. Course highlight yang seperti nanti saya akan jelaskan di mana dia buat bahasan-bahasan seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita masuk ke dalam buat seperti ini ya. Network visualization-nya. Co-occurrence ya, kalau keyword Bapak Ibu ya. Saya taruh di sini all keyword Bapak Ibu. Ya, all keyword. Saya next ya. Saya klik next. Nah, di sini ada 1181 keywords. 47 meet the threshold ya. Berarti ada 47 yang saling berhubungan ya. Meet threshold ya. Number occurs of keywords. Nah, ini Bapak Ibu semakin besar numbersnya, maka semakin kecil keyword yang akan
cek ya. Ini minimum number karakter ya. Saya buat semakin kecil aja 2. Saya next ya. Nah, berarti dari sebentar saya back dulu ya. Nah, begitu saya buat 2, ternyata ada 227 meet the threshold ya. Semakin kecil karakternya, maka meet threshold-nya semakin besar, Bapak Ibu. Kita hanya membuat dari seluruh dokumen tersebut yang mana yang saling berkaitan keywordnya, Bapak Ibu ya. Ini ada 1187, tapi ada 227 yang meet the threshold. Threshold itu adalah hubungannya, terkaitannya, Bapak Ibu. Saya next. Number of keyword 227, oke, biarin saja 227. Nah, lihat Bapak Ibu, yang paling banyak adalah marketing, human, social media, humans ya. Nah, kalau humans ini kan bukan keyword sebenarnya ya. Jadi kita lihatin aja humans-nya, lihat centang ya. Kalau memang dia rasa bahwa itu tidak cocok menjadi keyword, kita hilangkan saja. Artikel kan nggak cocok ya. Mass medium oke, sales oke, health promotion oke, marketing strategi, United States tidak cocok karena dia negara. Segmentation, mass media, market segmentation, mail tidak cocok ya Bapak Ibu ya. Dan seterusnya ke bawah Bapak Ibu ya. Ini lifestyle, advertising, oke, internet, attitude to health, adult nggak mungkin, health, metodologi enggak ya, seperti itu ya. Jadi kita kelihatin ya, semakin ke bawah semakin kecil dia Bapak Ibu ya, occur dan total link strength-nya ya. Nah, kita coba sekarang seperti ini, kita finish, ya, Bapak Ibu, kita lihat hubungannya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Hubungannya dia seperti ini. Nah, sebelum tadi pada saat saya kasih lihat tabelnya itu, nah itulah tabelnya itulah yang menunjukkan kata-kata keywordnya dia. Nah, contohnya kita ambil berapa poin di sini. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 topik keyword utama Bapak Ibu ya. 5 topik keyword utama berdasarkan by gambar ya. Misalkan kita berbicara dengan sales ya. Di sini sales, membawain sales apa saja di sini ya. Di sini sales ada marketing strategi juga, dan sales itu berapa total linknya ada 213, linknya 105, dan occur-nya ada 21. Di mana bacanya Bapak Ibu? Saya nggak bisa lewatin kursor saya karena kalau saya pindahin kursor saya hilang. Datanya ada di bawah Bapak Ibu. Paling bawah pojok kiri. Ya, paling pojok kiri. Oke, siap. Ya. Nah, oke. Dari keyword utama pertama, kita buat keyword utama kedua ada sosial media Bapak Ibu. Sosial media. Itu yang dia bahas ya. Nah, ini tinggal kita klik mouse kanan aja ya, klik mouse, bukan mouse kanan, di sini kita screenshot ya, screenshot. Nah, ini ya, langsung file name-nya apa gitu ya. Kita save aja. Di sini ada 5. Nah, makanya dia membahas di sini, saya kembali lagi Bapak Ibu ke naskahnya. Di sini ada circular economy, itu pasti circular economy besar nah ini ya. Ada besar circular economy. Di bawahnya ada berapa? Di sini ada sustainable development, sustainable goals, dan lain-lain. Terus ada emerging economy. Emerging economy warna biru nih, terbesar nih di bawah ini. Di kursor saya nih. Di bawahnya seperti itu, di bawahnya seperti itu. Sebenarnya lihatnya di mana ya? Lihatnya itu gini Pak. Gampang lihatnya sebenarnya. Bentar, mana dia? Kalau mau tahu sebenarnya di sini. Nah, di item ini Pak. Cluster 1 ada 46 item. Cluster 2 ada 45 item. Tinggal diklik ya clusternya yang mana tuh. Cluster 3, ini karena ada gambarnya, bisa perhatikan gambarnya 1 merah, biru, kuning, hijau, ungu, dan orange. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bapak Ibu. Perhatikan di bawah ada coklat, ada 1 ya. Berarti seharusnya ada 7 cluster ya. Sekarang ada cluster 3, cluster 4, cluster 5, cluster 6, dan cluster 7. Cluster 8 ada 5 item. Ini yang mana nih? Coba klik dulu. Cluster 8 tuh ada 5 item. Apa itu? Cluster 8. Cooking, fruit, personal value, and purchasing di sini ya. Saya belum menemukan yang mana dia. Warnanya harusnya berbeda ya. Oh, ini purchasing. Ini nih. Sini di purchasing. No consumer. Ada orange. Ada, oh ini ada biru ini. Public relation ada biru ini ya. Salah saya, 8 ya.
Ini merah 1, biru 2, kuning 3, hijau 4, orange 5, biru magenta ini 6, terus coklat 7. Ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini apa ini? Masuk ke merah ya? Ungu belum, Pak? Ungu ya? Oh ya, ungu 1, 8 ya. Ungu jadinya 8. Jadi ada 8 klaster ya. Sesuai di sini. Kalau kita melihat di sini, inilah yang dibahas keywordnya Bapak Ibu. Yang dibahas di sini. Sorry, mana dia? Ini ya. Sedangkan overlay visualization ini cuma mengganti tampilan saja di sini overlaynya. Sebentar saya balik overlaynya di sini, ganti overlay. Nah, overlaynya ini adalah overlay itu menandakan tahunnya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat kalau yang biru itu tahunnya lama banget. Baru ke hijau membesar, hijau itu tahunnya 2010, 2015, 2000 dan kuning itu yang terbaru. Paling kiri terbaru di sini. Yang ini terbaru. Overlaynya. Ini yang dibahas overlaynya ini terbaru dari tahun awal sampai terbaru. Nah, selanjutnya dia membahas tentang country level co-authorship ya. Tapi di sini dia lihat ada source of journal. Di mana dapatkan source of jurnalnya Bapak Ibu bisa kembali lagi ke Scopus ya. Di sini Scopusnya. Sebenarnya dari analis ini sudah bisa juga sebenarnya analis ini. Tapi kita ganti di sini ada country-nya di sini. Nah, ini ya. So all. Nah, di sini ada country-nya di sini. Oh, bukan country, sorry. Tadi dia membahas tentang jurnalnya. Nah, ini ya. Oh, bukan. Oh ya benar, case jurnal ya. Ini ya. Ini ya. Dia membahas tentang, nah ini jurnal, nama jurnalnya ya. Di sini dia. Ini ya nama jurnalnya. Journal of Cleaner Production, dia di sini. Nah, bisa juga di sini, bisa juga di analyze ini Bapak Ibu. Kalau kita mau buat lebih inovatif, masuk ke analyze di sini. Di sini ada, nah ini ya. Oh bukan funding sponsor, ada kayaknya sebentar. Oh ini nih, dokumen by affiliation Bapak Ibu lihat. Oh iya ini affiliation, ntar. Yang ini apa dia nih? Nama jurnal ya, bukan affiliation ya. Oh ya jurnal of Cleaner, ini jurnalnya. Berarti diambil dari sini Bapak Ibu, nama jurnalnya ya. Terkadang dia juga, terkadang di bibliometrik ada membahas affiliation juga. Dia memunculkan affiliationnya dia. Ini nama jurnalnya. Bapak Ibu tinggal copy aja, di blok aja semua blok, habis itu copy. Ini pembahasannya dia yang di sini, Bapak Ibu. Yang di kanan ini. Nah di bawah, habis itu dia membahas tentang, negara Bapak Ibu. Ya, di sini sebenarnya di Scopus sudah ada negaranya gitu ya. Tetapi 177 dokumen yang saya miliki, apakah dia memenuhi threshold? Apakah dia memiliki koneksi threshold ya? Kalau di sini lihat negaranya ada Bapak Ibu, tinggal kita lihat di sini. Nah, negaranya ada. Jadi ada United States 42, India 24, 17, 10, 10. Tapi ini bisa kita olah lagi di FOSS-Viewer dengan cara filesnya saya create lagi Bapak Ibu ya. Tetap seperti itu, create map data bibliographic, tetap seperti itu, tetap seperti ini. Nah ini saya masuk di bibliographic coupling Bapak Ibu ya. Ada namanya bibliographic coupling. Saya masuk di country, saya klik country ya. Saya next ya. Nah, dari 48 country 10 aja yang meet threshold. Ya, karena minimum number of document a country 5. Jadi saya kecilkan lagi kedua ini ya. Nah, dari 2. Nah, dari 28 country Bapak Ibu. Baru saya tinggal next. Nah, ini ya negaranya semua. Ini Bapak Ibu bisa copy dulu. Ya, jadi di sini ada 17 dokumen dari Australia, citationnya ada 440, total link strength-nya ada 52. Ini yang nanti dibahas di sini Bapak Ibu, di sini dibahas. Di naskahnya dia dibahas ini, dibahas ini. Nah, ini. Dari sini. Nah, ini kan 70 kasih publication, Kingdom 40, Cina 33, Brazil. Baru dia menjelaskan lagi berapa dokumen. Ini tapi jurnal, by jurnal. Dia tidak menjelaskan secara detail ya. Untuk citationnya berapa. Nah, seharusnya citation juga dijelaskan karena itu penting dalam penelitian bibliometrik Bapak Ibu. Untuk menguatkan strengths dari naskah tersebut. Semakin banyak
Citasinya artinya naskah tersebut semakin penting, Bapak Ibu. Mana saya kembali lagi ke, nah ini ya. Contohnya dari Australia ini 17 dokumen, 440 citationnya. Kalah dengan United States. Di United States ada 42, lebih tinggi, citationnya lebih tinggi lagi. Gitu. Sekarang saya finish, Bapak Ibu. Begitu saya finish, yes. Nah, dia akan membuatkan, nah, ini negaranya. India, berarti ada berapa? Australia, United States, ya. Di sini ada Indonesia dan Taiwan. Data-data inilah yang dimunculkan di sini, Bapak Ibu. Nah, dimunculkan di sini. India, Australia, Cina, gitu. Nah, secara lengkap tadi ya, Bapak Ibu ya. Secara lengkap tadi di copy di tabel yang sebelumnya. Di sini sebenarnya sih kalau dilihat secara lengkap itu bisa dari first viewer-nya di itemnya. Nah, ini ya, bisa lihat. Germany, Greece, ya di sini ya. Sampai dengan 1, 2, ada 2, berapa? 1, 2, 3, ya kurang lebih tadi ya. Datanya ada 26 negara, Bapak Ibu. Jadi di sini ada 26 negara saja, sampai 26 sini. Udah, habis itu conclusion and recommendation. Secara garis besar, penelitian bibliometrik itu seperti itu, Pak. Ini masuk di jurnal Q1, Bapak Ibu, International of Indian Economic and Policy. Ini jurnalnya sebentar. Nih ya. Itu berdasarkan riset questionnya ya Pak ya? Nah, pada saat kita membuat dissertation itu, nah ini keunikan kalau systematic literature review atau bibliometrik, Pak ya. Kita bisa mulai dari metodologi dan hasil dulu, baru balik ke introduction seperti itu ya. Nah, otomatis apa yang kita risalkan, apa yang kita bahas di risal itu dijadikan question, Pak, di introduction. Seperti itu. Kalau misalkan lain lagi halnya kalau Bapak Ibu mengkombinasikan systematic literature review dengan bibliometrik. Ya. Ada penelitian yang menggabungkan itu, ada banyak yang penelitian menggabungkan itu. Jadi dia tidak hanya sampai di sini, Bapak Ibu. Setelah ini dia baru membahas atau hasilnya dia berdasarkan sinkronis data, gap, dan dia mendapatkan satu topik untuk dibahas. Topik 1, topik 2, topik 3 ya. Saya ambil contoh ya tadi ya. Nah, misalkan ini saya ambil contoh dia berbicara di keyword 1 tadi ya, keyword 1 mengenai tentang ini ya. Keyword 1 predominannya adalah circular economy. Dari circular economy ini dia kalau kita masuk ke dalam systematic literature review, dia harus cari di antara finding, result semua sistematik di hasil dokumen-dokumen itu, gap apa yang harus dibahas. Jadi topik utama yang dibahas di sini adalah pembahasannya di sini adalah mengenai bla 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 circular economy, emerging circular economy in emerging economic future trends misalkan seperti itu. Ya, baru dia bahas. Pembahasan itu adalah hasil dari systematic literature review, bukan dari bibliometrik, Pak, seperti itu. Begitu ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Banyak nih di kolom chat nih. Waduh. Bentar ya. Oke, tadi Pak Samara sudah. Ini Bapak apa Ibu Kiki? Latar belakang menggunakan ZAI. Terima kasih. Oke. Nanti Bu ya. Ini apa Ibu Indah Soraya role of ya ini sudah saya kasih contoh aja Bu ya. Tadi sudah ya. Pak, mohon info. Mohon bantuannya Pak Jo. Ya, ini kan saya udah kasih contoh ini. Jika misalkan tadi dibuatin systematic literature review, penyusunan hipotesis kan udah saya jelaskan. Pak, saya masih bingung menentukan kerangka analisis dan rumusan hipotesis di mana mencari novelty-nya. Sebenarnya pada saat ini ya, Bapak Ibu, pada saat di set A ini sudah menemukan novelty, Bapak Ibu. Sudah menemukan novelty. Kalau kita benar-benar membaca bahwa apa yang dibutuhkan dalam social media marketing, influence to segmentasi strategi. Lalu kerangka analisis dan rumusan hipotesis ya tinggal dimasukkan saja hipotesisnya berdasarkan analisis di atas, ya, theoretical logical framework di atas 2 paragraf ini, gitu Bu ya. Terus rekaman ada nanti di YouTube ya. Oke, rekaman. Oke. Kalau mengekspor klaster di Fosviewer gimana Pak Jo? Ya ini. Saya masih belum tahu Pak caranya dan belum ada untuk klaster-klaster ini ya. Jadi
Ini sudah saya ganti tadi ya. Nah, ini misalkan cluster United States-nya ini ya, saya belum tahu karena dia mungkin ya, saya nggak tahu ya, pada saat begini dia screen capture ya untuk cluster United States ya, ini misalkan seperti itu. Dalam Cluster bentuk warna. teks nggak dalam bentuk teks kami saya Pak Jo ya. Oh, Di ekspor ya. Kalau dalam bentuk teks, Bapak Ibu, itu kita yang menyusun sendiri. Kalau mau dalam bentuk teks, misalkan, dan dijelaskan yang kayak tadi nih ya, yang di sini ya, yang ini ya. Nah ini ya, misalkan dia menjelaskan ini kan dari sini sampai sini kan, dia menjelaskan. Nah ini kita yang baca Pak, berdasarkan data yang tadi. Kita yang ngetik berdasarkan yang tadi. Karena saya belum tahu bagaimana cara ekspor Excel atau Word dari post viewer ini seperti apa. Gitu ya Pak ya. Makasih Pak Jo. Terus Pak Im, Pak Jo, izin share artikel yang jadi contoh di layar. Oh, itu udah di share ya. Sudah ya, udah dibantu sama Bu Yanti ya tadi ya. Oke, silakan Bu Yanti, ada pertanyaan? Iya Pak Jo, terima kasih. Saya nggak tahu nih apa bisa dijawab sekarang atau nanti closing ya Pak Jo. Tapi mau tanya Pak Jo, kalau misalnya boleh Pak Jo menyampaikan 3 poin atau 5 poin terkait apa sih poin yang harus kita masukkan dalam naskah SLR atau babilometrik kita yang kemudian itu bisa menarik jurnal Pak gitu. Mereka tertarik dengan naskah kita karena kan pasti banyak nih Pak. Ini kan sudah banyak sekali kan ya naskah-naskah artikel yang sudah menggunakan SLR, babilometrik, sebenarnya banyak kan dengan konten-konten kita yang mau kita buat juga banyak gitu kan Pak. Nah, kira-kira apa ya Pak yang bisa menarik gitu Pak? Karena kesannya kan kayak cuman deskripsi data saja gini kan Pak, tampilan data saja gitu. Nah, apa di pembahasannya lah terutama ya, apa yang harus kita insert Pak? Insight apa yang harus kita masukkan sehingga itu memang menjadi hal yang baru dan menarik gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik, Bu Yanti ya. Jadi kalau misalkan mau naskah kita itu menarik Bu ya, biasanya ya banyak sekali sebenarnya cara-cara untuk membuat naskah kita menarik. Yang pertama adalah kriteria packaging Scopus. Kriteria packaging Scopus ya. Memang banyak naskah-naskah SLR ya, banyak ya, ada scoping, ada yang lain-lain ya, bibliometrik ya, tadi kayak meta analisis seperti itu. Tapi yang mana sih kira-kira yang menarik? Sebenarnya semua menarik, tapi tergantung pada tempatnya ya. Artinya begini, kita harus mengetahui yang namanya packaging Scopus dulu. Dalam packaging Scopus itu ada kriteria-kriteria yang sebenarnya luput dari pandangan-pandangan kita yang harusnya ada di sana. Tidak semua ada SLR yang bisa bisa menarik ya, walaupun sumbernya baik. Saya kasih contoh begini. Seperti menurut saya ya, yang naskah ini juga sedikit cacat ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang sedikit cacat naskah ini? Karena pada saat dia sebentar mana dia metodologi, karena kuncinya metodologinya berbeda ya Bapak Ibu dari penelitian empiris ya. Kalau udah review pasti beda. Nah di sini kan dia menggunakan data collectionnya itu dari Web of Science, Scopus, ya, Scopus was chosen over the other database like Web of Science, IEE. IEE ini sudah masuk dalam Scopus Bapak Ibu. Sudah masuk dalam Scopus, apalagi dan lain-lainnya. Seharusnya kalau dia menggunakan data ya Scopus cukup dan Web of Science. Boleh ya. Nah, dua kata ini sebenarnya membuat menarik sebenarnya. Satu pun cukup membuat menarik from Scopus database. Cukup menarik. Tapi ada yang missing kadang-kadang dari kita. Kalau kita menggunakan systematic literature review, Bapak Ibu harus wajib menggunakan Prisma. Prisma itu tidak semudah apa yang Prisma itu tidak semudah apa yang kita bayangkan Bapak Ibu ya. Saya masuk ke Prisma.
Nah, ini ya. Misalkan eh, nah ini ada datanya di sini, checklist. Nah, di sini ada, nah, di sini ada Prisma 2020. Saya coba, nah ini Prisma flow diagram. Oke, masukin di sini coba ya. Saya klik satu, saya coba buka ini ya. Sebentar. Nah, ini ya. Ini adalah flow diagramnya Prisma, Bapak Ibu. Apakah saya menggunakan dengan seperti ini aja saya sudah bisa masuk memenuhi kriteria Prisma? Tidak, Bapak Ibu ya. Prisma itu ada checklistnya seperti ini. Nah, ini adalah checklist Prisma. Biasanya yang Q1, Q2 itu dia acuannya harus ada checklistnya seperti ini. Sudah benar nggak di naskahnya Bapak Ibu ada seperti ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kriteria-kriteria lainnya ya, seperti kriteria introduction, harus ada apa? Harus ada apa? Jadi harus ada importance, harus ada rationally, harus ada seperti itu Bapak Ibu. Packagingnya yang kita luput. Biasanya kalau kita dalam menulis naskah penelitian Indonesia, cukup latar belakang masalah, ya mungkin Dasen and Dasolen, habis itu rumusan masalah, tujuan penelitian, udah selesai di situ aja gitu. Tapi sebenarnya di situ ada banyak sekali yang ada kriteria Scopus yang belum masuk, ya. Packaging Scopus yang belum masuk. Sama seperti di abstrak dan lain-lainnya. Karena kuncinya supaya naskah kita terima adalah abstrak, Bapak Ibu. Abstrak itu harus first impression harus bagus. Abstrak pun ada kriteria bagaimana cara menulis abstrak yang baik dan benar, membuat menarik. Jadi ada poin-poinnya di situ. Kalau Bapak Ibu mengikuti sistematika penulisan yang biasa kita lakukan di Indonesia, misalkan pertama mungkin ada kalimat pertama pendahuluan, habis itu tujuan penelitian, habis itu metodologi, habis itu hasil dan pembahasan, itu nggak, kemungkinan besar pasti akan tidak menarik dan ditolak Bapak Ibu jika menulis seperti itu. Begitu ya, Ibu Yanti. Kalau mau bagus, mungkin kombinasikan SLR dengan bibliometrik. Bagus. Jadi dia secara data sintesis bibliografinya dijelaskan dulu, baru setelah itu dijelaskan topik-topik baru yang ditemukan setelah dibaca seluruh naskah-naskah tersebut. Itu lebih baik lagi, Ibu. Pak Jo, terkait dengan Prisma checklist tadi, apakah kita kan kita sebagai penulis kan kita tentu ikut mengoreksi juga ya Pak Jo ya, checklistan itu Betul. apakah itu mendukung ketika kita ikut melampirkan ya Ya Pak Jo? pasti, ya pasti lampirin. Oh, oke Nanti oke. di supplementary files, Bu. Tinggal Betul, dilampirin. oke oke. Terus Pak Jo yang terkait tadi yang Pak Jo bilang ada cacatnya tadi ya, ada yang IEEE sama Word of Science tadi. Ya. Itu maksudnya overlapping ya Pak Jo sumbernya Betul. ya. Seharusnya Nah, dia Scopus saja dia sudah cukup dia menuliskan itu ya Pak Jo ya. betul. Tapi Oke, oke. terkadang orang itu memperbolehkan seperti itu supaya dia ada eliminasi duplicate files ya. Jadi kayak saya tampilkan tadi di Prisma pertama, nah di sini ya. Nah di sini kan record remove before screening, duplicate record remove. Nah ini kan ada duplicate. Kalau dia cuma download di Scopus kan kemungkinan nggak ada duplicate ya. Tapi kalau dia download di Scopus, Web of Science, Scholar, kemungkinan ada duplicate. Karena satu naskah ada Trinex di Scopus, naskah yang sama Trinex juga di Web of Science dan Trinex juga di Scholar. Oh betul terjaring dia jadinya ya. Betul, ya itu di screening awal di Prisma Bapak Ibu. Tapi Oke, kalau oke. Bapak Ibu cuma downloadnya di Scopus, tidak download di database manapun, ya ini akan kehapus, ini akan hilang. Nah, ada database, ada register. Apa register ini? Register ini adalah, misalkan Bapak Ibu dapat naskah download, taruh di file. Jadi data file pribadinya Ibu, Bapak Ibu lupa itu di mana. Downloadnya di mana, kayak website di mana, tapi Bapak Ibu dapat data itu untuk mendukung penelitian Bapak Ibu. Nah, masuk ke register file ini. Kalau di database ini ya dapat dari Scopus, Scholar, dan lain-lain yang Bapak Ibu ketahui. Seperti itu ya. Nah, bagan Prisma ini kan tidak boleh ada yang hilang satupun kan Pak Jo Boleh. berarti oh Boleh Ibu, boleh. boleh. Kalau mau lebih besar lagi ada di sini, ada lagi. Oke, oke. Ini kalau mau yang diagram lebih besar lagi, kompleks lagi ada. Oh,
Kalau oke mau yang oke. lebih kompleks lagi ada. Jadi Iya iya bisa iya. menyesuaikan, tidak perlu. Misalkan contohnya di sini nih. Studi include in the review, reports include the review. Ini habis reason 1, reason 2, reason 3. Tetapi ternyata pada saat sampai step sini, setelah di screening abstraknya dapat sekian, tapi di screening teksnya berkurang lagi sekian, ditambahkan lagi nggak apa-apa. Ini saya kasih contoh, Bu. Satu, saya kasih contoh yang pernah saya lakukan. Nah, ini kan, ini adalah Scopus database 118. Record, exclude. Exclude-nya ini apa? Saya exclude pertama tahun. Yang kedua, exclude-nya apa? Misalkan subjek area. Yang ketiga, jenis anunya, interview. Nah, setelah ini, saya screening abstrak, setelah screening saya include 33. Tapi setelah saya full text, saya baca cuma 28. Ini saya udah rubah dari konsep awalnya. Nggak masalah. Semua bisa dirubah, Bu. Yang penting, apa namanya, step by step-nya itu dijelaskan. Seperti itu. Begitu ya, Ibu Yanti. Ya Pak Jo, terima kasih Ya, banyak Pak Jo. ya sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Cukup? Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Sudah ya? Sudah tidak ada? Terima kasih, Pak ya, atas Ya, bimbingannya. Bapak Ibu, pokoknya saya akan berusaha semampunya untuk kita adakan rutin sharing. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan atau stuck dalam penelitian, bisa kita bahas, bisa kita buat supaya lebih baik lagi. Ya, tadi sebenarnya ada pertanyaan mengenai tentang latar belakang masalah dengan menggunakan set AI ya, Bapak Ibu. Nanti saya akan menjelaskan ini mungkin di pertemuan selanjutnya ya, karena biar terarah ya. Hari ini poin ini kita membahas tentang bibliometrik tadi. Untuk selanjutnya nanti silakan dipersiapkan Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaannya, ganjelan-ganjelannya yang ada dalam penelitian supaya kita sama-sama dimudahkan dalam menyusun penelitian Bapak Ibu, seperti itu. Amin, Pak, amin. Cukup, saya rasa sudah mendekati di timur, mungkin sudah mendekati sekitar jam. Terima kasih Pak Jo, Sedikit berkah lagi manfaat boleh Pak ilmunya Jo. Pak Jo. Ya, Terima kasih Pak Jo. sama-sama Bapak Ibu. Selamat malam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertemuan Terima sharing kasih. selanjutnya. Pak Jo, Terima offline-nya. kasih, Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Sama-sama. Jo. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo.